Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqihu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi amin. Pada kajian kali ini kita melanjutkan materi tentang yang membatalkan tayamum. Kemarin fardu tayamum sudah, sunnah tayamum sudah. Maka pada hari ini kajian kita tentang membatalkan tayamum. Wa yubtilut tayammuma salah satu asya'a. Dan yang membatalkan tayamum salah satu asya'a itu ada 3 perkara. Jadi yang membatalkan tayamum itu ada 3 perkara. Apa saja? Kullu ma yubtilul wudu'a. Yang pertama, setiap yang membatalkan wudu. Nah, yang membatalkan wudu apa saja? Ya, di antara salah satunya kencing, ya kan? Tersentuh yang bukan muhrimnya, kentut, nah, tidur. Kalau tidurnya nggak pulas, kalau tidurnya pulas itu membatalkan wudu. Tapi kalau tidurnya tidur qailila, seperti contoh nih, ini kan, kalau di sholat Jumat itu kan biasanya nyender. Selama pantatnya, posisinya, bukan pantatnya, posisinya tidak berubah, maka dia tidak membatalkan wudu. Posisinya nggak berubah dan tidak pulas. Kalau tidur terlalu pulas, ya dia sendiri nggak sadar antara keluar hajat atau tidak. Nah, maka lebih condong ulama fikih wudu tersebut batal. Gitu. Tapi kalau dia cuma tidur qailila atau ngantuk-ngantuk ayam, nah, kan biasanya kalau di masjid tuh khususnya sholat Jumat kan pada minggir aja kan, ngambil tembok. Makanya khotib tuh dianjurkan jangan lama-lama. Yang penting rukun-rukunnya saja yang dilaksanakan, yang dikerjakan. Kadang-kadang jadi khotib lama banget, orang udah pulas akhirnya rusak ibadah. Minimal khatib itu 20 menit udah selesai khutbah awal dan khutbah terakhir. Apalagi 15 menit, 10 menit khutbah awal, 5 menit khutbah akhir. Itu bagusnya begitu. Jangan sampai 1 jam, setengah jam aja orang udah ini mulet. Sebab memang kondisi istirahat, ya kan? Ada yang mau makan, ada yang mau minum, ada yang mau rebahan sedikit gitu. Makanya kalau seorang ustadz yang penuh hikmah itu nggak lama-lama, bentar. Nah, jadi yang pertama, setiap yang membatalkan wudu maka dia membatalkan tayamum. Kentut membatalkan tayamum. Wasani, dan yang kedua,
Yang membatalkan tayamum ru'yatul ma'i qabla dukhuli fis sholati, melihat air sebelum masuk waktu sholat. Jadi setelah dia mencari air ke sono kemari tidak dapat, ada air pun sedikit untuk hewan yang membutuhkan atau untuk air minum, maka dia bertayamum. Nah, ketika tayamum sudah selesai, hujan datang. Nah, maka saat itu juga tayamumnya batal. Tuh. Terus bagaimana Ustaz? Kalau dia waktu sholat sudah masuk tapi belum mengerjakan sholat, paham? Jadi waktu sholat udah masuk nih. Nah, dia sholat belum didirikan, air keburu datang. Nah, ini ada dua pendapat. Ada yang menyatakan batal tayamumnya, tapi ada juga yang menyatakan karena waktunya sudah masuk. Nah, sesuai dengan ini adalah menurut Imam Yunus, As-Syaikh Imam Yunus, itu kalau sudah masuk tuh, belum dia mengerjakan sholat, yang penting waktu sholat sudah masuk, maka batal wudunya. Maka batal tayamumnya. Kalau menurut As-Syaikh Imam Yunus. Tapi kalau menurut nih kitab Sabdun Najah karangan Asy-Syaikh Imam Al-Fadil Ibnu Abdul Muqta Muhammad Nawawi, itu batalnya batalnya tayamum apabila dia sudah mengerjakan sholat. Maksudnya dia sudah masuk waktu sholat, sudah mau mengerjakan sholat gitu. Ketika gini nih, Allahu Akbar tuh, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, Allah ini kan adalah rukun. Nah, takbiratul ihram. Tiba-tiba hujan. Enggak usah membatalkan sholat, karena dia sudah masuk sholat. Jadi pengertiannya masuk sholat di situ ketika orang tersebut sudah takbiratul ihram. Kalau menurut Imam Nawawi. Tapi kalau menurut Syekh Yunus itu baru masuk saja. Jadi ketika masuk sholat, seumpama Johor, masuk sholat sekarang ini jam 12 kurang 10 menit, ya kan? Nah, waktu sholat udah masuk tuh, baru hujan, tuh udah, maka dia tayamumnya batal. Juga tayamumnya batal. Di sini ru'yatul ma'i qabla dukhuli fis sholati, melihat air sebelum masuk waktu sholat. Jadi dia tayamum mengerjakan tayamum waktu sholat belum datang rupanya. Nah, ketika tayamum selesai, ya, ayat nawaitu tayamum al-istibati sholati fardhonillahi ta'ala, dia usap mukanya, dia basuh kedua tangannya, selesai. Nah, ketika dia mau masuk ke masjid, nah, ya kan, tiba-tiba hujan nggak datang. Nah, saat itu juga waktu sholat tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka saat itu juga tayamumnya batal.
kedua. Yang ketiga, ar-riddatu al-kufru. Dijelaskan juga di sini wal iyadu billah, mempersekutukan Allah. Ar-riddatu itu murtad, kafir. Jadi ketika dia selesai tayamum, tiba-tiba ada orang ngasih pajero. Udah, lu tinggalin agama, sholat, tuh ibadah, susah, nggak ada air, pakai debu lo. Udah, sini masuk Kristen aja. Nah maka, oh iya, dia berkata, oh iya, saya masuk Kristen aja. Nah saat itu juga maka batal tayamum, dan Islamnya pun juga batal karena murtad. Atau Rahim, ngapain lu masuk Islam? Ngapain lu beragam Islam gitu kan? Dulu susah. Nih, gua kasih nih janda bahenol, rumah, mobil, toko, mesin jahit. Rahim habis selesai tayamum. Iya juga ya, janda bahenol tuh, rumah lagi, kasih mobil, gua murtad aja. Nah saat itu juga tayamumnya batal dan akidahnya juga batal. Nauzubillah summa nauzubillah. Tuh. Dalam kitab Safinatun Najah, kalau di sini dijelaskan yang membatalkan tayamum. Di sini menjelaskan tentang masalah syarat-syarat tayamum. Nah, ini sama. Nih. Kalau di sini ma'abtolal wudu'a, manya mamausul, yang membatalkan wudhu tuh sama tadi. Yang kedua waridah. Nah, kalau yang di sini dalam kitab fikih wadi, dia yang ketiga adalah murtad. Tapi kalau dalam kitab Safinatun Najah, yang kedua murtad. Bisa beda pendapat, tapi maksudnya sama. Nah, yang ketiga di sini nih. Jadi yang kedua jadi ketiga, yang ketiga jadi kedua. Wa tuhamul ma'u atayamu ma'liqad lifaqdihi. Dia menemukan air atau mendapatkan air atau melihat air setelah selesai tayamum lifaqdihi, karena tidak adanya air. Jadi karena tadi nggak ada air, dia tayamum. Seumpama ada pun air hanya untuk minum. Selesai dia tayamum, tiba-tiba hujan. Ya maka saat itu juga tayamumnya batal. Oke, ada pertanyaan sampai sini tentang masalah sesuatu yang membatalkan tayamum. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan wudu. Yang kedua, melihat air. Yang ketiga, murtad. Jadi 3 hal tersebut yang bisa membatalkan tayamum. Apa Mi? Ada pertanyaan Mi? Coba dulu.